kita lanjut pada soal yang ke-12. Suatu ketika guru ingin menguji teori pembelajaran tertentu untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Guru menerapkan teori tersebut dalam kelas A. Hasil pembelajaran di kelas A lalu dibandingkan dengan kelas B yang menggunakan pembelajaran konvensional. Tindakan uji teori tersebut dalam penelitian dikenal dengan penelitian A. Lesson study, B. Pengembangan, C. Correlation, D. Tindakan kelas, E. Eksperimen. Nah, jawaban yang benar pada soal nomor 12 yaitu E. Eksperimen, karena guru tersebut menerapkan suatu pembelajaran yang lalu membandingkan kedua hasil pembelajaran tersebut. Lanjut, kita masuk pada nomor yang ke-13. Nilai-nilai material seperti gotong royong, tolong-menolong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dan perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPS. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai A. Warisan budaya bangsa, B. Warisan sesuai dengan budaya bangsa, C. Instrumental suatu bangsa, D. Filosofis bangsa Indonesia, E. Fundamental suatu bangsa. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Filosofis bangsa Indonesia, karena sudah berada atau sudah berkembang sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Lanjut, kita masuk pada soal yang ke-14. Seorang guru di dalam kelas menutup pembelajarannya dengan ungkapan kita harus berpikir global tetapi harus bertindak lokal. Maksud ungkapan Pak Guru tersebut adalah A. Kita boleh membayangkan indahnya dunia, tapi itu adalah mimpi. Peganglah kaki di atas tanah di mana kamu berdiri. B. Generasi muda harus keliling dunia, tidak hanya tahu keadaan masyarakat di tingkat lokal saja. C. Kita harus berpikir jauh ke depan, namun berpijaklah dengan kaki di atas tanah di mana kita berdiri. D. Semua perumpamaan itu berkaitan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan dalam menghadapi masa depan seiring tantangan globalisasi. E. Capailah bintang di langit, kata Bung Karno, tetapi berpijaklah dengan kakimu sendiri di mana kamu berada. Jawaban yang paling benar yaitu D. Semua perumpamaan itu berkaitan dengan sikap kita sendiri dan tindakan yang dilakukan dalam menghadapi masa depan seiring dengan tantangan globalisasi. Itu maksud dari kita harus berpikir global, bertindak lokal. Lanjut, kita masuk pada soal yang ke-15. Generalisasi merupakan hubungan antar konsep yang memiliki makna. Untuk merumuskan generalisasi dalam pembelajaran IPS SD, perlu A. Mengembangkan pembelajaran IPS dengan menekankan pada ilmu sosial, B. Melatih siswa untuk mendalami teori-teori dan fakta-fakta yang bersumber dari ilmu sosial, C. Melatih siswa untuk membangun konsep dan mengaitkan suatu konsep dengan konsep yang lain, D. Melatih siswa untuk mengobservasi fenomena di sekitarnya dan menyimpulkannya, E. Melatih siswa untuk mengumpulkan fakta, memaknai data, sehingga ditarik generalisasinya. Nah, jawaban yang benar pada nomor 5 yaitu C. Melatih siswa untuk membangun konsep dan mengaitkan suatu konsep dengan konsep yang lain. Itu fungsinya generalisasi, mengaitkan antar satu konsep dengan konsep yang lainnya. Lanjut, kita masuk pada soal yang ke-16. Lingkungan sekitar merupakan salah satu sumber yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPS SD. Karena pada hakikatnya lingkungan sekitar merupakan A. Sumber konsep dan pengalaman, B. Tempat aktivitas manusia, C. Tempat penerapan teori ilmu sosial, D. Habitat yang perlu dijaga harmonisasinya, E. Tempat berkembangnya budaya manusia. Nah, di sini jelas sudah terlihat jawaban yang paling benar adalah A. Sumber konsep dan pengalaman. Jadi lingkungan sekitar itu bagi kita sebagai manusia merupakan sumber suatu konsep dan sumber pengalaman untuk diri kita sendiri. Lanjut, kita masuk pada soal yang ke-17. Dampak negatif sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tidak dapat dihindari, namun dapat dieliminir sekecil mungkin.
Untuk itu, dalam pembelajaran IPS di SD perlu A. Menanamkan pengaruh negatif tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Menekankan sisi negatifnya agar siswa terhindar dari dampak yang negatif. C. Menekankan manfaat positif dengan tidak menghiraukan dampak negatifnya. D. Mengarahkan siswa agar dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. E. Menanamkan kesadaran secara sistematik kepada siswa sedini mungkin tentang dampak negatifnya. Nah, jawaban yang paling benar yaitu E. Dalam pembelajaran IPS SD, tugas seorang guru yaitu menanamkan kesadaran secara sistematik kepada siswanya sedini mungkin tentang dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Oke, kita lanjut pada soal yang ke-18. Dalam pembelajaran IPS di SD, sering dikembangkan contoh-contoh nyata dalam bermasyarakat yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Sebab pada hakikatnya pembelajaran IPS di SD merupakan pembelajaran A. Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Tentang masyarakat sekitar yang heterogen. C. Untuk fungsi pengembangan civic education. D. Tentang penerapan good citizenship education. E. Tentang alam dan lingkungan yang harmonis. Di sini sudah terlihat bahwa pembelajaran IPS SD mengajarkan bagaimana bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut kita masuk pada nomor yang ke-19. Pembelajaran IPS yang dimulai dengan guru menjelaskan pengetahuan tentang alat peraga pemilu seperti kartu suara, gambar peserta pemilu, kotak suara yang dilanjutkan dengan peragaan dalam prosedur pelaksanaan pemilu, mulai dari pendaftaran, dapat surat suara, masuk bilik coblosan, lalu memasukkan lipatan surat suara ke dalam kotak suara lalu keluar. Guru tersebut sedang menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Langsung, C. Kooperatif, D. Demonstrasi, E. Discovery. Nah, di sini jawaban yang benar adalah B. Langsung, karena di mana guru langsung memulainya dengan memberikan contoh atau alat peraga kepada peserta didik itu sendiri. Lanjut kita masuk pada soal yang ke-20. Pernyataan yang benar terkait contoh susunan fakta, konsep, dan generalisasi secara sistematis dalam pembelajaran IPS di SD ditunjukkan pada A. Gerakan Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, dan Gerakan Republik Maluku Selatan. B. Provinsi Papua Barat, Ibu Kota Provinsi Papua Barat, dan Jaya Wijaya Kota Teramai di Papua. C. Grafik permintaan dan penawaran, jual beli komunitas pertanian, dan pasar tempat transaksi jual beli. D. Asosiatif sebagai bentuk interaksi sosial dan perang yang tak berkesudahan, konflik antar etnis di Uganda. E. Provinsi Papua Barat, Provinsi Indonesia bagian timur, dan umbi-umbian adalah makanan pokok pendukungnya. Nah, di sini terlihat tentang susunan fakta dan konsep generalisasinya, yaitu Provinsi Barat merupakan provinsi di Indonesia dan bagian timur dari Indonesia yang terdapat umbi-umbian adalah makanan pokok dari penduduk Provinsi Papua Barat tersebut. Lanjut kita masuk pada nomor yang ke-21. Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 memerlukan aturan teknis yang mempermudah penerapannya. Petunjuk pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 dikenal dengan nilai-nilai A. Budaya bangsa, B. Pragmatis, C. Praktis, D. Instrumental, E. Fundamental. Nah, nilai-nilai atau pelaksanaan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 dikenal dengan nilai instrumental.